Terus antikolinergik itu adalah ya ipapromium bromide ya kan, sama. Jadi kalau kondisinya lagi eksaserbasi, PPOK sedang eksaserbasi tidak pakai lama-laba tapi pakai SABA sama ya. Nanti kalau bingung ingat kalau sama yang antikolinergik yang short acting muscarinic agent itu adalah iprapromium bromide. Kalau yang long acting muscarinic agent atau lama itu adalah tiopromium bromide. Jadi kalau nanti di soal keluarnya tiopromium, pasien kondisinya lagi sesak nafas karena exacerbasi, ya jangan dipilih tiopromium. Tio itu berarti dia long acting. Kalau iprapromium yang sering kita pakai itu adalah short acting. Pak. Consider oral corticosteroid, consider antibiotik dengan bila ada bla 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 ya. Ini masuk semua. Jadi ada tempat untuk oral corticosteroid pada exacerbasi PPOK. Itu. Kak, Kak, kalau Eh, yang sama itu sama. Hah? pas severe Kenapa? aja makanya. Pas exacerbasi. Oh, lah itu ini yang ini kok nggak ada, Mas? Apanya? Yang di bagan Ya, ini. ini nanti kalau riwayat exacerbasi, ya kan ini kan untuk, nah yuk diwajah judulnya, follow up pharmacology treatment, bla bla bla. Ini ada Maintenance. riwayat exacerbasi. Dyspnea itu kayak orang sakit jantung tuh melaku kesel, melaku menggeh-menggeh. Wong PPOK kan juga sama toh. Tapi dia Hmm. tidak exacerbasi, tidak ada riwayat exacerbasi berulang. Ini kalau exacerbasinya sudah stabil, nanti kamu follow up dengan ini gitu loh maksudnya. Tapi kalau baru pertama kali timbul Ya, langsung. tapi kalau dia ke kontrolmu ke polimu itu cuma karena dok saya kok anu ya menggeh-menggeh, jalannya nggak enak, apa namanya sesak nafas, aku kerja nggak bisa dok sesak dok sedikit sesak. Oh, berarti dia masih cenderung yang dispnu. Tapi kalau pasiennya habis rawat inap karena eksaserbasi, terus minggu kemudian kontrol ke kamu, ya kamu ganti ini nih, maksudnya kotak yang ini. Hmm. Pasien nih masuk nih ke UGD, eksaserbasi, kamu obati sembuh. Bu, seminggu lagi kontrol ya, boleh pulang 3 hari atau seminggu lagi kontrol. Nah, pas kontrol kamu pakainya kotak yang ini. Tuh. Ya, ini kan untuk follow up, pharmacology treatment follow up berarti kan setelah kejadian. Tapi kalau ongoing exacerbasi, obatnya yang ini. Ini ongoing exacerbasi, pasien datang ke UGD sesak nafas memberat, mungkin nggak jelas, batuk purulan segala macam, demam tidak terlalu tinggi riwayat POK. Ini obatnya. Short acting beta agonis, short acting anti muscarinic agent, bisa menggunakan konsider antikortikosteroid plus minus menggunakan antibiotik oral. Perhatikan nanti hasil eosinofilnya juga. Oke. Kemudian yang soal yang 93A, ini juga soalnya kurang bagus ya. Soalnya kurang bagus. Jadi kalau pada jawab apa nih? Pada jawab D seperti ipapromium bromid ini juga nggak salah kalau sebenarnya ya. Tapi menurut yang ini tadi itu masih ada tempat untuk diberikan kortikosteroid nih. Meskipun di sini tulisannya oral. Ini pakai masih yang lama IV. Nih, ini juga nggak dikasih tahu IV atau oral kan ya. Jadi pilihannya Sebentar. adalah jawabannya B. Berarti steroid itu nggak cuman buat eosinofil lebih dari 300. Pas kondisi exacerbasi enggak? Eh, atau severe bisa. Iya, Maksudnya, pas heeh. exacerbasi ada tempat untuk diberikan oral steroid. Ini pakai prednison Oh, 0,5. Nah, ini soalnya curangnya apa? Soal ini ada curangnya. Kurang baiknya apa? Dia nyebutin tuh HB, leukosit, trombosit. Tapi nggak disebutin eosinofilnya. Padahal cek DL kan mestinya keluar dong Iya. eosinofil. Aku Nah, mikirnya ini nggak ada soal hoax. eosinofilnya, nggak tak kasih Ya, dia steroid. ditutupin Jawabannya apa karena Kak itu? nah, tapi kalau kalau anak-anak Undip kemarin belajar bareng soal ini, dia bilang bukan gitu Mas Nuklir, prinsipnya adalah konsepnya adalah ini eksaserbasi. Kamu terapi apa saat eksaserbasi? Oh Ya, gitu gitu. betul juga. Nah, bekali ketika ditanya ini konsep eksaserbasi kamu terapi apa? Maka pakai kotak yang mana?
Pakai kotak yang ini, betul. Pakai kotak yang bawah ini, kanan bawah ini. Yang mana ada bronkodilator harus masuk, oksigen harus masuk secukupnya, ya, sesuai dengan pH gasnya segala macam, jangan sampai trapping CO2. Mm-mm. Kemudian consider oral corticosteroid, consider Mm-mm. antibiotik. Nah, Mm-mm. jadi ketika nanti menjawab Indikasi soal PPOK, fasenya sedang eksaserbasi, 3 obatnya harus masuk. masuk Short acting beta agonis, kronis. short acting antimuskarinik yakni iprapromium bromide, kortikosteroid sistemik atau oral kortikosteroid, dan antibiotik gitu. Ini pasien Hmm, sudah dapat oksigenasi nomor 1 tadi berat. ya. 2 Iya. inhalasi beta 2 tinggal kurang sama steroid Sama antibiotik. steroid antibiotik. Jawabannya adalah B, tidak bisa ditawar. Orang enek sing Oke. bener ya. Yes. Benar tapi direvisi. Lah kuwi ana infiltratif Oh, Kak. Aku bener. Aku bener. oh bener. Nah, Kok bukannya awalnya angka? benar nih Mas Kalista. Putra, Mas Indra, Mbak Lincah benar nih, tapi direvisi teman teman. Berarti aja direvisi. Aku yang direvisi yang 93B. Oh ya 9 ya. Oke. Kok Kak, Menjebak. Benar ya. Terus gitu ya. Terus kuwi infiltratif iki kepiye? apa Mbak? CAP. Ditumpangi Infiltrat. infeksi kan. Lah iki antibiotik iki. Antibiotik ada kuat dulu. Ini Iya maksudnya. ini kan ditumpangi infeksi kan. Makanya Mm-mm. eksaserbasi. Makanya butuh Betul. antibiotik. Betul. Tapi Nah, walaupun tidak ada clue infiltrat tetap antibiotik kan pada case ini. apanya? Kalau dia eksaserbasi. Saya kira soalnya nggak sejat itu deh. Karena paling sering kan kalau PPOK itu kan Karena eh infeksi. Ada ya infeksi. betul. Atau karena dia habis merokok, habis dari mana gitu ya. Pokoknya intinya di soal PPOK, pengerjaan soal PPOK adalah Anda satu, bisa mendiagnosis ini PPOK atau bukan. Biasanya soalnya kayak gitu. Nomor 2, Anda bisa menentukan ini sedang fase apa. Apakah ini fase eksaserbasi atau fase stabil. Kalau fase stabil, ini fase stabil yang mana? Yang cenderung ke fenotip dyspnea atau cenderung ke fenotip eksaserbasi. Itu toh. Nah, nanti kalau ini cenderung fenotip eksaserbasi, riwayat eksaserbasi berulang. Jadi pakai kotak yang tadi, pakai kotak yang sebelah eksaserbasi ini ya, pakai yang ini. Nanti akan ditanya, tahu nggak ini kapan pakai roflumilas, kapan pakai azitro, kapan pakai serok, kapan nggak pakai ICS, kapan nggak pakai ICS. Nah, ini harus tahu. Gitu. Gimana Mas? Kapan? Loh ini. Nah, ya. Eosinofilnya. Nah, ini. Fenotip eksaserbasi, derivat eksaserbasi, kontrol kepoli, sudah dengan baru lama atau laba, ya toh. Kalau eosinofilnya kurang dari 300, kombinasikan dulu lama laba. Ya. Kemudian kontrol lagi, ternyata eosinofilnya kurang 100, tapi masih riwayat eksaserbasi lagi. Baru Anda cari tahu, ada yang lain nggak? Smoker nggak? Oh, merokok. Riwayat merokok, ya kan? Berarti Anda berikan azitromisin. 250 selama 6 bulan, 1 kali 1. Tapi kalau ternyata, oh nggak merokok pasien, tapi dihitung spirometrinya, FEV1-nya kurang dari 50, FEV1 kurang dari 50 itu gold 1, 2, 3, atau 4? 4. 4. Ya. 30 tuh. Kemudian 4. disertai dengan gambaran kronik bronkitis, maka diberikan roflumilas. Tapi kalau dari awal sudah menggunakan lama atau laba, kemudian eosinofilnya ternyata sudah lebih dari sama dengan 300, langsung boleh eskalasi jadi lama laba ICS. Itu ya. Tapi tadi ya, kalau misalnya kurang dari 300, kombinasikan dulu lama dan laba, nanti dievaluasi lagi. Evaluasi lagi eosinofilnya, oh naik lebih dari 100 sih, lama laba ICS. Baru pakai ini ya. Ini adalah pakai ini ke sini. Kecuali dia ada kontraindikasi. Pneumonia berulang terus. Ya, atau Anda curiga TB. Riwayat kontak dengan penderita TB di rumahnya, ya enggak, jangan dikasih CS. Tuh. Hmm. Tuh.
Terus laba-laba sudah, ya ini sudah ya. Ingat, ya ini satu lagi. Bedakan nanti adalah fase eksaserbasi PPOK dengan fase eksaserbasinya asma. Asma itu tidak wajib pakai antibiotik. Bedanya cuma itu. Ya, tapi kalau PPOK hampir pasti pakai antibiotik. Tapi kalau asma itu tidak wajib pakai antibiotik. Yang wajib adalah steroid oralnya atau steroid sistemiknya. Nggak harus IV ya, tapi oral pun bisa. Karena mintanya adalah sistemik steroid. Jadi, kemudian kalau asma ketika sudah selesai exacerbasi terus kontrol, fase follow up-nya, fase kontrolnya, backbone dari sakit asma adalah ICS. Ingat, berarti yang di kotak atik mesti ICS. ICS laba, di kotak atik naik turun. Tapi kalau PPOK backbone-nya adalah laba. Makanya laba, lama, ICS. Membaik, laba, lama, membaik, laba, tok terus. Asma beda. Asma, ICS, laba, itu kalau track 1, ya, atau ICS, laba, plus minus pakai saba, atau ICS tunggal, gitu. Tapi kalau semua sudah sembuh, ICS-nya lanjut terus. Jadi backbone dari asma, ICS. Backbone atau tulang punggung dari PPOK, laba. Jadi jangan bingung. Ya. Kalau pas exacerbasi, saya ulang lagi, PPOK hampir pasti pakai antibiotik, kalau asma tidak. Ya. Lainnya sama. Saba sama steroid. Nah, kalau asma nggak pakai, kalau PPOK pakai. Gampangnya gitu. Kecuali ada kondisi khusus ya. Oke. Sudah, ini non farmakologi nggak keluar sih. Oh, vaksin PPOK, sorry, vaksinnya ya. Jangan lupa pada pasien PPOK vaksinnya apa aja. Jangan lupa ya. Vaksin-vaksinnya jelas ini pneumokokus, influenza, COVID juga udah masuk ya. Begitu. Tidak hafalkan. Karena itu untuk mencegah kekambuhan. Oke, lanjut nomor 94. Yang lain mau menjawab nggak? Mbak Runa, Mas Indra, Mas Putra, Dono, sebelah sih, oke. Mbak Mira, Mbak Olive. Ayo, mumpung latihan salah nih ini gak apa-apa. Bram, C, ya. Oke, habis waktunya. Oke. Ya. Aswa, ini sakitnya apa? CMV bukan? Eh? Sakitnya apa Mbak Aswa? Eh, itu retinitis CMV, ya nggak sih? Kok iso?
Sing ngawur. Salah. Tokso. Ya, betul, tokso ya. Ini mau nggak mau untuk IO, infeksi oportunistik pada HIV, Anda harus menghafalkan clue-clue penting utamanya karena itu sering berulang. Entah yang tinta India, entahlah yang yellowish white, gambaran sitikan menyangat kontras dan lain sebagainya itu harus hafal, harus satu-satu tahu. Ya, ini multiple yellowish white ini jelas punyanya daripada Tokso. toxoplasmosis ya. Ini punyanya toxoplasmosis jelas. Nah, nanti kadang-kadang ini kan hasil funduskopi nih toxoplasmosis. Kalau toxo ini langganan sekali ya, dia sangat langganan. Toxo ini langganan. Dia bisa dikeluarkan funduskopinya kayak di soal ini, funduskopi. Bisa dikeluarkan hasil pengecatan tinta Indianya. Bisa dikeluarkan hasil CT scan-nya. Nah, ini khasnya apa? Kita harus tahu, harus hafal satu-satu. Ini jawabannya kalau jelas apa namanya ini ya apa toxoplasmosis jawabannya jelas C ya. Oke. Nih satu kotak tak rangkum. Oke. Ini harus tahu ya. Apa namanya langsung misalnya ke diagnosis bla 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 ini skip. Nih misi cincin dalam sebagainya nanti dihafalkan. Atau kalau ampu pusing baca ini boleh baca Jeffrey itu lebih pendek, lebih enak dibaca. Pendek bisa langsung dibaca. Kalau mau baca yang tak rangkum ke boleh tapi 2 kotak sama yang ini. Toxoplasmosis yang ini harus dibaca. Ini tak jejer ke bedone mending deskripto, mending toxoplasmosis, mending TB, CMV. Wis dibedake siji. Kalau CMV, misalnya CMV ini khasnya adalah all eyes, mata burung hantu ini ya. Sini, berarti bener gansi nek ngono kuwi, ya. Terus nek meningiti TB, yuk berarti OAT, ya toh. Nih gambarannya apa? Penyemangatan mendingan. Ya lagi. Dan toxoplasmosis, CT scan-nya apa? Menyemangat kontras. MRI-nya menyengat kontras. Nah, beda lagi. Nah ini ya kalau funduskopinya yellowish multiple. Ini dibaca. Terus toxoplasmosis mau nggak mau harus hafal terapinya first line-nya dan terapi kedua. Di boardku kemarin keluar terapi pilihan kedua. Pilihan pertama wis kita ngapalki pirimetamin, leukovorin, sulfadiazin. Sing metu adalah nggak ada pilihan itu, yang ada pilihannya adalah dengan menggunakan clindamycin. Pilihan kedua yang ditokke karo jawaban soal. Bedan toh. Nanti wis berarti selama ini kita ngafal ke first line, jebul yang keluar adalah second line. Jadi ini harus hafal. Fase akutnya Ini bagaimana, fase rumah tanya bagaimana, harus hafal. Karena toxoplasmosis ini langganan ujian CBT, langganan ujian OSCE. Seringkali yang dikeluarkan ada toxoplasmosisnya fase akut. Fase akut mau diapain? Harus dilakukan induksi dulu, fase akut dulu, pirimetamin, kemudian leukofori, sulfadiazin, dosisnya juga dihafalkan. Ya, baru nanti rumah tanya juga sama, tinggal beda dosisnya. Itu. Nah, masalahnya ada beberapa yang soal kita temui itu pasien toxoplasmosis akan tetapi dia hamil. Nah, ini ada toxoplasmosis pada kehamilan tidak boleh menggunakan obat yang tadi pirimetamin sama sulfadiazin tidak boleh diganti dengan menggunakan spiramycin. Ya. Ini kuncinya dipakai dengan spiramycin. Tidak boleh menggunakan itu. Ini juga sama ya. Encephalitis toxoplasmosis ya tadi ya, fase akutnya harus diterapi dahulu. Atau pirimetamin, clindamycin. Ini second line-nya harus dibaca semua, mau nggak mau. Nah, nanti juga yang soal yang tak hijau ini juga pernah keluar di soal board. Terapi diberikan sudah melewati ini, kemudian berapa lama diberikan pirimetamin, jawabannya adalah terapi supresi seumur hidup. Pada pasien toxoplasmosis cerebri atau encephalitis toxoplasmosis pada pasien HB20 itu diberikan pirimetamin 25-50 mg per hari seumur hidup. Gitu.
Nah, kalau hamil-hamil ini masih harus kita cek-cek ini ya. Kalau FDT nanti harus dibaca lagi. Tapi ini yang penting tahu kalau toksoplasmosis pada kehamilan gantinya obatnya adalah spiramisin. Kemudian dosis dan terapi daripada ensefalitis toksoplasmosis atau ET itu juga harus hafal tadi ya, pirimetamin, sulfadiazin, kemudian ada leukovorin ya. Leukovorin jangan bingung. Kalau ada tulisannya CA folinat, leukovorin itu CA folinat itu sama saja ya. Kok nggak ada leukovorin, ada CA folinat? Ya itu jawabannya berarti CA folinat. Tapi kalau nggak ada lagi, berarti pirimetamin dan clindamycin. Leukovorin tetap masuk ya. CA, pirimetamin. Obatnya itu dipirimet sama clindamycin. Ini juga obatnya dipirimetamin sama sulfadiazin. Leukovorin itu mencegah biar nggak efek samping daripada pirimetamin sama sulfadiazin. Ya gitu. Jadi yang leukovorin atau CA folinat itu pasti masuk. Ya gitu. Oke. Terus pada infeksi opportunity HIV yang paling penting juga yang harus kalian tahu dan paham harus mudeng dan hafal adalah kapan diberikan ARV. Kapan diberikan ARV atau kapan memulai ARV. Masing-masing beda waktunya. Misalnya pada meningitis Cryptococcus ini harus ARV harus ditunda dulu 4 sampai 6 minggu ya. Mana 4 sampai 6 minggu ini ya, pasca pemberian anti jamur. Jadi diberikan anti jamur harus hafal juga nih induksi amphotericin B 1 mg per kilo dan fluconazole 1200 2 minggu. Itu fase induksi. Lanjut konsolidasinya, amphotericin B-nya stop, lanjut fluco oral 800 mg sampai 8 minggu. Nah, kalau sudah 4 sampai 6 minggu pertama baru boleh masuk ARV-nya. Jadi ARV pada meningitis Cryptococcus dimulai 4 sampai 6 minggu. Berarti setelah fase induksi terapinya. Kalau toksoplasmosis cerebi atau ensefalitis toksoplasmosis diberikannya adalah 2 sampai 3 minggu setelah diagnosis dan setelah memulai terapi akutnya. Jadi fase akutnya dijalankan, kalau sudah 2 sampai 3 minggu baru masuk ARV-nya. Kalau kripto tadi 4 sampai 6, tokso 2 sampai 3 minggu. Kalau TB gimana? Kalau TB dalam 8 minggu. Awas, jangan sampai salah. Bukan setelah 8 minggu ya, tapi dalam 8 minggu. Berarti sebelum 8 minggu. Setelah 2 minggu tapi sebelum 8 minggu. Dua ya, di antara 2 sampai 8 minggu. Bukan setelah 8 minggu. Ada yang di soal-soal lama itu jawabannya setelah 8 minggu, salah. Dalam 8 minggu. Segera minggu setelah 8 minggu, tapi harus memulai terapi TB terlebih dahulu 2 minggu. 2 minggu pertama harus terapi, baru jenengan kasih ARV. Terus, itu kalau naik ARV-nya. Tapi kalau pasien sudah rutin mendapatkan ARV, terus muncul infeksi oportunistinya, berarti apa? Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Gagal, Tunda ARV. gagal gagal klinis po ya. Ya, jadi kalau misalnya delalah sudah on ARV, IO-nya muncul, berarti sementara ARV-nya bisa dilanjutkan, tidak perlu di stop, sambil mencari apakah pasien ini gagal klinis, atau gagal imunologis, atau gagal virologis. Jelaskan. Ya, kalau gagal berarti jenengan harus ganti regimen. Itu prinsipnya seperti itu. Kalau alur pikirnya seperti itu. Ya, oke. Jadi yang tadi jangan lupa khas-khasnya harus dihafalkan. Kalau toksoplasmosis, menyangat kontras, meningitis TB, penyangatan mendingan, ya itu harus hafal ya. Funduskopinya kalau Cryptococcus, itu tinta India, kalau funduskopinya cotton wool, gitu. Kalau apa namanya spesimen dari cairan lumbalnya adalah pewarnaan tinta India positif. Nah, ini Cryptococcus. Itu ya. Jadi harus tahu khas-khasnya. 4 ini aja deh. 4 ini aja. Insya Allah aku kok nggak pernah lihat soal yang lebih dari ini. Tapi kalau lebih ya nggak masalah. Mau yang di Jeffrey kemudian dibaca semua lebih bagus. Tapi aku yang sering temui 4 ini.
di beberapa soal, contoh-contoh soal ya. Terutama toksoplasmosis itu langganan. Wis langganan saat langganan nih. Kok hampir nggak mungkin nggak keluar. Ya. Oke. Udah toksoplasmosis beres ya. Yuk, bismillah. 95. Mudah ya. Sip. Bener kabeh diazepam ya. Karena ini soalnya untuk menangani spasme otot ya. Jelas jawabannya adalah diazepam, kotanya ya 10 miligram per jam dan sebagainya. Terus apalagi terapinya selain untuk menangani spasme ototnya dengan menggunakan itu, perlu diberikan apa lagi? Berikan ATS. apa? ATS atau TIG? Mana yang jenengan pakai? TIG. Boleh TIG. dua-duanya. Mana, TIG mana tulisannya boleh, TIG, Kak? ATS boleh. ATS kekurangannya apa? Hmm, tidak ada di puskesmas. Reaksi ATS. alergi. Alergi. ATS itu alergi. Jadi kalau ingin menyuntikkan ATS, memang harus disediakan epinefrin ya. TIG tidak, ya tidak menimbulkan alergi ya. Kalau ATS kan soko jaran, nah TIG kan enggak, itu soko menungso ya. Terus selain TIG sama ATS, apalagi Antibiotik. antibiotiknya apa? Antibiotik. Anaerob. Metro. Metro Ambisin berapa Subaktam. dosisnya? Metro ya. Metro berapa dosisnya? 4 kali 500 kalau nggak salah. 4 kali 500. Berapa hari? 7 14. hari. 7 apa 7 14 ya? hari. 7 Dari. hari. Kalau Berarti ya? nggak ada pilihan metro, apalagi second line-nya, alternatifnya yang kedua. Yang A. Toksi. Penicillin. Betul, penicillin G. Oke, wis jos ya. Sudah harus hafal ya. Sip, mantap jiwa. Oke. Oke, terus kemudian kalau soalnya tetanus ini selain terapinya paling ditanyain adalah untuk profilaksis pemberian TIG atau vaksin pada paparan luka ya. Ini yang tas ini ya. Hmm. Kita pakai sumber CDC ini yang lebih enak, lebih afdol, sering keluar. Waduh, los ya ini. Oke. Oke, ini ya. Ini kotak kecil ini ya, aku patokannya ini dan alhamdulillah jawabannya selalu benar kalau misalnya jawab soal-soal yang model kayak gini ya. Daripada yang ada yang kotak yang panjang nggak jelas itu, ini pakai yang kotak ini aja itu enak. Jadi pastikan dulu pernah riwayat vaksin atau enggak. Kalau pernah vaksin sudah komplit atau belum. Komplitnya kan lebih dari 3, optimalnya kan 5. Ya kan, kalau lebih dari 3 itu sudah yang komplit. Kalau kurang dari 3 masih belum komplit. Nah, tinggal dilihat uh, lukanya bersih enggak, minor wound atau tidak. Nah, gitu. Kalau misalnya luka bersih, clean wound, kemudian belum ada riwayat ini ya berikan vaksinnya, enggak apa-apa. Yes. Ya. Kemudian perlu TIG enggak? Tidak. Kalau lukanya kotor, selain yang bersih, all other wound, berikan vaksin, yes. Dan berikan TIG kalau kotor. Sekali lagi, kalau dosisnya tidak lengkap, lukanya bersih, vaksin saja tanpa TIG.
Kalau lukanya selain yang bersih, macem-macem nggak jelas, berarti divaksin dan DTIG. Balikannya, kalau yang sudah komplit, kalau clean wound tidak perlu dua-duanya. Kalau outer wound juga tidak perlu semuanya. Gampang toh? Wes. Jangan sampai ketuker dengan rabies. Kadang-kadang udah ngapal ke tirik-tirik, kleru karo rabies. Rabies juga ada paparan pos luka kan, soalnya. Jadi takutnya adalah sering tertukar-tukar dengan rabies. Oke. Ya, insya Allah tetanus beres ya, aman ya. Mas, Oke. kalau Apa? kalau ATS-nya berarti bisa dikasih itu melihat dia udah divaksin belum? Atau langsung dikasihin aja? Ya, ATS itu posisinya sama kayak ATIG. Oh, sama kayak TIG. Ya. Kalau kurang dari 3 dosis kita bisa kasih. Gini ya, Kalau udah, heeh. bedakan ini profilaksis TIG di wound management, tapi kalau yang tata laksana bawah ini kalau sudah tetanus. Aku harus Hmm. ngerti arah ngomongmu kemana nih. Mesti kamu mikirnya gitu. Ya, kalau yang ini, yang atas ini belum tetanus ya, Waya. Oh iya 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 iya. Dia baru kecocok, Baru kecakar, luka. jatuh, celakaan, Hmm. ini belum ada tanda-tanda tetanus. Makanya ini. Ya, jelas pilihan Hmm. utama mesti TIG. ATS sudah nggak dipakai setahu kalau CDC. Tapi kalau sudah tetanus, ya berikanlah ini. Meskipun pada kenyataannya di lapangan, TIG sering nggak ada, jadi tetap diberikan ATS di sini. Tapi nggak mungkin keluar di soal. Pasti yang di soal TIG sama vaksin, DTaP atau TDAP. Ya, nggak mungkin keluar Hmm. ATS. Karena standarnya sudah TIG menurut CDC. Kalau kamu di daerah perifer nanti di gunung sana, wah pas mulai kayak TIG ya TS pasien kecelakaan ki Lah lukanya ATS kotor. wae ora enak kok. Yang sering ada kan yang paling murah ATS. Kalau RSUD. TIG, TIG ini mahal. Tetagam dulu biasanya. Ya, Kalau oke. yang drip diazepam itu nggak pernah keluar kan? Pernah. Ini kan soal bor. Nggak, dripnya sampai berapa gitu nggak anu ya, Itu udah hafalan 5 sampai 10 miligram per jam. per jam. Oke. Drip toh. Sangat berarti tiga. Paling Oke. sama ini, sama komplikasi. Betul ya. Komplikasinya apa? Komplikasinya ya, yang Oke, tenan ya. komplikasinya yang pneumonia. Pneumonia itu komplikasinya. Karena dia kan tidur terus. Biasanya usia tua. Hmm. Kalau soal-soal lama masih keluar tetanus paspin, tetanolisin ini masih keluar. Yang berefek toksik untuk manusia yang tetanus pasmin. Kalau tetanolisin tidak ada efeknya buat manusia ya. Tetanus Hmm. pasmin yang ada efeknya. Tapi ada soal lama tuh. Soal lama tuh pernah aku baca gitu ya. Yang di sini yang menjadi ini adalah tetanus pasmin. Tuh. Sama tipe-tipe ini yang general lokal sebalik. Tetanus sering banget kebalik-balik sama rabies. Kalau aku ya pribadi ya. Aku sering-sering kadang-kadang kalau panik itu kadang-kadang ingatanku terbalik-balik sama rabies. Rabies juga punya punya fase-fase juga, tipe gejala juga. Ingat gejala DAM N apa itu kemarin? DAM N apa gitu. Ya itu kan ada juga sama-sama virus juga. Sama-sama ada profilaksis untuk wound manajemennya. Oke, lanjut 96. 96A.
Udah bisa ya baca yang hitung jenis leukosit ya. Yang maksudnya ini, mana yang segmen, mana yang eosinofil, mana yang neutrofil. Udah bisa ya. Oke, berarti udah bisa. Udah. Mas, urutannya gimana, Mas? 00434. Segmen itu yang dari tengah. Jadi saya tak boleh ke anu nih kemarin ya. Nah, kemarin tuh ada yang kebalik. Itu kemarin kalau kita nggak dikasih tahu sama suaminya Mbak Tessa nggak tahu. Ada tuh bakunya nasional kayak gitu. Kalau kita kan ngapalkannya neutrofil, limfosit, monosit itu enggak. Itu yang pertama itu eosinofil, monosit, baru apa namanya segmen, limfosit sama basofi. Kayak gitu. Kita coba lagi. Oke, saya tak jelasin dulu yang penting ya sekarang ya. Tapi konsepnya ini soal udah paham ya soal tentang apa ya? Peptide Apa neutropenia ya? ya. Oh ya. Bedanya apa yang kedua soal ini kira-kira? Di boardku dua soal yang keluar. Peptide neutropenia. Kurang lebih gambaran anunya uraiannya hampir sama dengan soal ini. Ini soal dari soal tryout ini. Keluar berarti soal tryout. Yang satu adalah hematologi malignansi. Yang satu adalah tumor solid. Bedanya apa? Kenapa penting? Tumor solid post kemoterapi.
Ya. Ini kalau ini tumor malignansi juga post kemoterapi. Tapi ini tumor darah, keganasan malignansi, hematologi malignansi, sama yang ini tumor solid. Nah, bedanya adalah, kenapa berbeda adalah karena ada beberapa sumber yang menjadikan ada atau tidaknya keganasan malignansi hematologi itu sebagai faktor risiko tersendiri. Ya, kalau ESMO yang merah-merah gini ini mesti dari ESMO. Kalau ESMO itu masih pakai MASCC. Tapi kalau bukumu PABDI itu nggak pakai MASCC. Tapi pakainya adalah kriteria. Nah, ini dia. Ini PABDI yang di sini nih. Cornasompedin. Ini pakainya adalah risiko rendah, sedang, tumor tinggi. Begitu ada keganasan hematologi, dia masuk ke dalam resiko tinggi. Meskipun skor MASCC-nya rendah. Tapi karena dia masuk ke keganasan hematologi, sudah masuk. Atau neutropenia berlangsung 7 hari, dan lain sebagainya. Itu kalau PABDI. Ini PABDI. ESMO pakainya yang tadi, low risk, high risk-nya dibandingkan dengan menggunakan MASCC. Nah, ngitung scoring ini. Lebih dari sama dengan 21, berarti low risk. Kalau kurang, apa kebalik? Iya, Wah. MASCC skornya gimana, Wah? Kalau lebih besar lebih anu toh. Low risk, ya. Itu ya. Jangan ketuker ya. High risk kurang dari 21. Low risk lebih dari sama dengan 21. Itu kalau ESMO. Soal yang ini dikatakan MASCC-nya skornya 21. Berarti kalau Low menurut risk. ESMO, dia low risk. Tapi rawon Oh, obatnya low risk nih. Nggak ada tuh obat low risk di sini. Obat low risk apa, nah, Wak? Low risk pakainya apa? Cipro. anu, Cipro, Flora. gitu-gitu ya. Cipro. Cephalosporin. Asam klavulanat, amoxicillin klavulanat dulu. Amoxiclav, Cipro. Ini nggak ada. Cefepim, amoxiclav, moxi, meropenem amikasin, levoamikacin. Berarti soal ini diarahkan pakai kriteria PABDI. PABDI yang high risk. Dasarnya apa? Nih, soalku kemarin juga sama. Iya, Thomas. Ada soal Ah, juga kan? iya. Gini juga. Ya juga MSC-nya skornya kan tinggi, baik. Tapi soal jawabannya nggak ada. Nggak ada yang low risk. Dibikin high risk semua. Oh, ini kok high risk kabeh? Karena kuncinya adalah di limfoma non-Hodgkin-nya ini. Dia adalah malignansi hematologi. Ada di PABDI? Ada. Nih, dari bakot. Sehingga Oh, kalau hmm. pasien dengan high risk seperti ini, riwayat kemoterapi dan lain sebagainya, kan nanti kita pakai kriteria yang high risk. Ini kan risiko rendah, ini risiko sedang, ini risiko tinggi. Nah, prinsipnya adalah tetap monoterapi atau duoterapi. Bila ada klinis perburukan, demamnya tidak kita lihat berapa lama demamnya, sudah berapa lama demamnya, ada perburukan enggak, sebelumnya sudah pakai antibiotik atau belum, dan lain sebagainya. Ini pulang dari rumah sakit seminggu yang lalu, kemoterapi. Menggigil, batuk-batuk, ada mual, tidak muntah. Di IGD tensinya segini, RR-nya nanti. Ada ronkibas apa? Ada namanya apa? Pneumonia-nya, ada sumber infeksinya. HP-nya segini, 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 tembus segini, gede segini, bla 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 bla. Jadi jawabannya adalah kita baca biar enggak Ah, getun, biar enggak getun. A saja nih. aku main Ayo jawab apa? arah situ ya. CVP. CVPIM. Mm-mm. Kenapa kok CVPIM? Katanya monoterapi. Loh, bisa monoterapi, bisa duoterapi, bisa. Oh, kenapa ya? Karena beta laktam.
anti pseudomonas beta lactam nggak sih yang dipilih sebenarnya kalau high risk itu Ya, harus ada itu sebenarnya betul cefepime ya. Tapi dosisnya. ya eh, yang penting hafal ini ya. Yang penting hafal monoterapinya pakai apa. Pilihannya karbapenem termasuk meropenem dan lain sebagainya. Terus cefepime dan ceftazidime ini harus tahu kalau ini adalah terapi pada high risk atau duoterapi yakni beta lactam ini ditambah dengan aminoglikosida ya. Tazobactam tambah aminoglikosida. Piperacillin tazobactam tambah aminoglikosida misalnya gentamisin atau amikaksin misalnya seperti itu. Nah, ya. Nah, ini sudah pernah kita bahas di beberapa soal. Ini ada dualisme jawaban. Cefepime, betul. Kemudian C juga betul. Kalau anak UI, jawabnya C. Ya, anak UI jawabnya C. Dia mau pakai duoterapi. Apa kok duoterapi? Ini pakai. Kalau monoterapi kan ini nih. Kalau dia nggak mau, maunya duoterapi. Pakainya mero sama itu. Tapi nanti tergantung kembali ke masing-masing ya. Dengan gimana? Saya kasih contoh soal yang membingungkan. Ini berarti soal Ya. wangsit. Tapi kalau levo sudah enggak ya, levo-levo ini sudah enggak ya. Enggak ada di kombinasi. Yang penting harus tahu. Bisa pakai duo, bisa pakai mono. Terus yang soal kedua itu adalah sama, tapi ini adalah kanker payudara. Bla bla bla, dia neutropenia juga, fibrosis juga. Tapi ini masuk high risk apa low risk? Ini masuk low risk. Aduh, Padahal hampir sama profilnya. Sehingga kalau low risk pilihannya tinggal apa? Apakah karbapenem? Salah. rawat jalan. Makrolid cephalosporin? Salah. Bagi opo? Karbapenem langsung salah. Merem karo merem salah. Quinolone intravena fluconazole, salah. Jawabannya C. Ini loris karena kanker padat Karena kanker Kanker payudara. padat. Iya, tidak ada pemberat dan yang dan lain. dan Tidak ada tidak ada hipotensi. clue MESCC nggak ada. Ya, tapi kan Ya ini kan toh? tidak ada hipotensi. Apa komponen MACC? Oh Hipotensi, iya, tadi aku juga illness udah burden, curiga sih. illness burden itu demamnya belum 7 hari, ini baru 2 hari. Iya, cuman karena Nah, demam tak rawat inap tadi. iya, Gimbil, kejebaknya di gimbil. situ ya. Ini adalah low risk. Kalau ini jelas, ini nggak bisa ditawar. Kalau ini masih perdebatan untuk terapinya ya. Tapi untuk high risk-nya sudah jelas. Ini nggak bisa ditawar, ini high risk. Jangan sampai menjawab ini low risk pasti salah. Dan ini juga nggak ada jawaban low risk di sini. Ya, tinggal jawaban high risk, tinggal Anda pilih Berarti antibiotiknya yang mana. lebih Kalau dari sama 21 langsung high risk. Enggak. iya toh. Ah, Atau patokannya pakai limfomanya. pakai limfomanya. Berarti Kalau MASC-nya MASCC lebih dari sama dengan 21 kan low risk, bukan high risk. Low risk dia. Ya oh iya iya kan? iya. Dia low risk. Ini low risk kalau sesuai Karena MASCC. Tapi kalau kriterianya PABD sama kriterianya NCN, dia masuk ke high risk. Bla 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 ini. Ini kalau yang garis-garis ini punya NCCN ini. Nah, ini kemarin jawabannya anak UI itu gara-gara ini. Ini. Kenapa kok pakai kombinasi? Karena dia sudah pernah rawat 7 hari. Baru berapa hari balik lagi demam. Jadi dia mencurigai adanya resistensi sehingga pakainya 2 antibiotik. Nah, gitu. karbapenem sama aminoglikosida. Ya, safe.
atau abektalaktam aminoglikosida atau meropenem karbapenem dengan aminoglikosida. Ini ya yang anak UI jaga. Kenapa? Dia pakainya NCCN. Terus nanti dibaca sendiri yang ini kapan dikatakan low risk, high risk ya. Kalau ini dia sama masih pakai ini, masih pakai MACC, pakai ini, pakai ini, pakai ini ya. Nanti dibaca. Ini baca. Kalau di MASCC, kenapa dia pakai high risk di pasien yang nomor pertama? Karena ada pneumonia. Mana pneumonia? Nah, ini. RR-nya naik, ronki basah kasat, ada infiltrat. Ini kalau di NCCN dia dikategorikan sebagai high risk. Ini ya. Jadi nanti untuk mengerjakan soal yang febrinitropeni ini akan sangat tricky. Anda harus melihat kira-kira ini dia pembuat soal itu mau pakai kriterianya punyanya siapa. Caranya gimana? Ingat, trik kedua dalam mengerjakan soal. Baca soalnya dulu, lalu intip jawabannya. Kira-kira jawabannya mengarah kemana? Kalau jawabannya yang mengarah ke high risk, oh ini mesti high risk nih. Udah nggak terjebak. Kecuali tadi di soal nomor pertama tadi ada pilihan ciprofloxacin gitu, IV gitu. Kalian mesti terjebak milih cipro semua. Dan itu akan dibenarkan karena MACC-nya 21. Tapi ini kan tidak ada obat terapi low risk. Ya, ini ya kalau yang low risk, ESMO, cipro, amoxicillin, dan clavulanat. Atau ya ini cipro atau amoxiclav. Bla bla bla. Kalau yang high risk, kalau ESMO pakainya ini. Monoterapi. Kemudian kalau ada sesuatu, tambahkan ini. Oh iya, berarti sama. Kalau dari ESMO juga sama. Ini high risk-nya kenapa dual terapi? Sorry. Ada sumber infeksi. Ini adjust antimicrobial treatment based on clinical radiographic microbial data. Ya. Aminoglycosida, karbapenem, kan untuk pneumonia, program bakteri. Oke, jadi ketemu ya. Ini kenapa kalau anak UI jawabnya kok meropenem amikasin? Karena dia selain high risk karena limfoma non-Hodgkin-nya dan ada sumber infeksi pneumonia. Jadi ESMO dan NCCN sama ya. Ini ESMO, ini NCCN. Jadi kalau WABDI ada nggak coba nanti dibaca pelan-pelan. Kok ini resisten aja ya. Kondisi khusus infeksi kateter nanti dibaca lagi yang bab ini ya. Tapi PABDI ini masih pakai ITSA 2010, padahal NCCN sudah 2023. Yang ESMO itu 2017, 2018 kita boleh. Jadi ada 3 guideline ya. Nanti minta tolong di. Oh, satu lagi. Di soalku yang kemarin dia menanyakan selain antibiotik dia menanyakan GCSF-nya sama kayak ini, kayak soal ini, tapi ditanyakan dosisnya. Yang punya aku kemarin ada jawaban 5 mikrogram, 10 mikrogram. Antibiotiknya benar semua ini, pipiracillin tazobactam tambah aminoglikosida, karbapenem tambah aminoglikosida. Tapi ada tambahannya nih dosisnya. Tambah GCSF yang satu 5 mikrogram, yang satu 10 mikrogram. Kita nggak familiar sama ini, padahal kita seringnya biasanya pakai bilgastrim 300 mikrogram gitu toh. Nah, ini dosisnya kalau yang di soal board kemarin 5 mikrogram per kilogram berat badan atau 10 mikrogram per kilogram berat badan. Jawabannya adalah yang 5 mikrogram per kilogram berat badan. Dasarnya adalah CDC. Itu ya, Wak ya. 5 mikrogram ya, guys ya. 5 mikrogram per kilogram berat badan untuk dosis GCSF-nya. Udah apalagi sudah untuk yang ini. Nah, ini tambahan lagi ya ini ya. GCSF 5 mikrogram ya per kilogram berat badan. Ya. Seharusnya sampai 10 hari. Plus ya. Saya ini cek dulu bentar. Ya, oh ya wes. Sudah ya.
Ini ESMO nih. Ini ESMO. Hmm. Ini ya kata-katanya udah jelas ya dari ESMO ya. Tak tulis dewe aku lali dewe. Jadi ini ya. Ternyata penggunaan kombinasi sinergisitas kombinasi ya, beta laktam dengan aminoglykosid lebih dipreferabelkan daripada tunggal untuk yang high risk pasien. Tapi kalau high risk pasien yang ESMO dia pakainya kriteria MHC ya. Nah, terus kapan pakai anti jamur? Tadi kan yang soal kedua ada penggunaan anti jamur. Ya ikutin punya PABD kalau itu sama kayaknya. Ya, kalau nanti udah pakai terapi dual-dual itu tidak membaik, masih demam-demam lagi, setelah 3 hari masih demam, maka ditambahkan pemberian anti jamur ya. 3 sampai 96 hari, 72 sampai 96 jam, berarti 3 sampai 4 hari ya. Itu diberikan anti jamur tambahannya ya. Amphotericin B, itraconazole, voriconazole. Kapan diberikan? Setelah penggunaan 2 antibiotik, masih 3 hari masih demam, diberikan anti jamur. Oke, Biasanya dielingke dokter Eko biasanya nek ono pasien dengan ya. kondisi kayak gini. Wis dino Anti kepiro jamur ya. ketelu ngono. Oke, oke gitu ya. Anti jamur FN beres ya, harus beres. Nanti dibaca lagi ini lebih detailnya. Yang intinya jangan bingung tadi kenapa kok MASCC lebih dari 21 kok dia high risk tadi karena ada keganasan hematologi. Sama demamnya udah 7 hari lebih. Neutropenia 7 hari. Terus ada tanda infeksi pneumonia. Ya, nih kalau pakai NSCCN 7 hari sama tanda pneumonia. Oke. Lanjut ke 97. Aku agak ngebut ya. Saya kalian 3 targetku 100 soal biar selesai kalian semua. Yuk, lanjut yuk. Gampang kudu iso. Sepele ning kudu iso. Yuk, Gini aja Pak, aku bingung ya. Ini saking tuh apa sih gampangnya, sinusitis? saking gampangnya jadi bingung ya. Sinusitis apa sih? Nggak tahu. Aku bingung antara apa sih. Dan saya salah semua. Ya, saya jawab. Yuk, Mbak Linca yuk. Yang lain yuk. Bingung karena belum pernah membuka dan membaca. Mesti kamu bete karena ini kan soal THT atau kenapa di kita. Oh, ini keluar di board yang 2 board sebelumnya. Bahasan ini. Kan sayang banget kalau soal gampang tapi kita tidak bisa mengerjakan. Ya. Oke. Oke, wis anggap semua bisa ya. Ini A, betul ya azitromisin. Ini kasusnya apa? Rhinosinusitis. Ini kalau kamu membaca di PABD, di babnya di AI bukan di paru ya. Sinusitis itu ada beberapa, yakni akut, ada subakut, ada recurrent, ya, ada kronik, ada eksaserbasi. Itu dibagi dengan menggunakan waktunya. Kapan menggunakan antibiotik,
itu juga ada dalamnya. Kalau akut, berarti kan ya sama ya kurang dari 4 minggu misalnya. 4 minggu itu berapa hari? Terus kalau subakut, kalau kronik itu lebih dari sama dengan 12 minggu. Kalau subakut berarti di antara itu, berarti kurang dari 12 minggu, tapi udah lebih dari 4 minggu. Kalau recurrent, nah itu sih ini kriterianya. Nih, recurrent 4 kali dalam setahun. Setiap episode berlangsung lebih dari 7 hari. Ini akut recurrent. Nah, ini kalau bab rhinosinusitis yang harus hafal adalah klasifikasinya. Akut kapan, subakut kapan, kronik kapan. Karena ini nanti akan berpengaruh dengan terapi. Terutama dengan satu episode berapa hari. Kalau satu episodenya sudah lebih dari sama dengan 7 hari, maka dia sudah perlu antibiotik. Ya, lebih dari 7 hari, maka sudah perlu antibiotik. Ini berapa hari? 8 hari. Jadi sudah perlu antibiotik. Nah, antibiotiknya apa? Pilihan pertama adalah zitromisin, amoksiklav, amoksisilin. Ini yang ada cuma asitro. Berarti jawabannya adalah asitro. Kalau ada amoksiklav, pilih amoksiklav. Itu ya. Ini kotak indah yang dibaca ini ya. Nek obatnya aku yakin bisa semua. Lah ini kan karena sering ngerasa bebas dokter umum toh. Orang batuk pilek, aswa langsung tembak ciprofloxacin soalnya itu. Mari. Ya, nyatanya lebih murah Cipro sih kalau misalnya kamu nerapin di lapangan. Tapi memang kalau first line-nya memang amoxicillin dosis tinggi 1000 miligram atau amoxiclav atau cladribro atau acitro. Ya, terapinya cuma ini. Nah, yang perlu kalian tahu adalah ininya akut kapan, subakut kapan, kronik kapan, recurrent kapan. Sip. Pokoknya lebih dari 7 hari terapi antibiotik deh, gitu aja. Ya, insya Allah ini gampang lah ini. Cuma lala aja. Lanjut. Ada yang mau nanya enggak? Enggak kan? Aman kan ini? Terapi yang lain, misalnya terapi yang lain di kongestan oral boleh topikalnya. Topikal nggak boleh lebih dari 7 hari ya. Topikal di kongestan yang semprot di hidung itu tidak boleh lebih dari 7 hari. Nanti kalau disemprot terus-terusan lebih dari 7 hari, dia apa namanya konkanya besar terus gak kecil-kecil. Oke. Terus kronik yang dilakukan terapi ya, yang dilakukan apa namanya? Dilakukan bedah oleh bedah apa di FESS nih, sinus surgery ini, THT ini, kronik. Nah, oke, 98 yuk. Jar maghrib pas 100. Sip, udah bener semua ya. Overekspresi daripada HER2 ya. Ini kalau nanti nggak ada HER2-nya, adanya ERBB2 ya ini sama dengan HER2 ya. Kita kasih keterangan kalau ERBB2 adalah HER2 jadi jawabannya ini. C ya. Sudah betul, tidak ada masalah. Coba 98B. Jam piro iki? Durung aja tuh, Pak. Burung. Pas engko, insyaallah. Oke, mau walu kok. Sik, rong dua bab pokok bahasan lagi. Kiri berukuran 5 cm. 5 orang anak. Sudah tidak haid. Sudah tidak haid. Kok jawabannya mirip-mirip ini? Jadi bantu
Terapi hormon ono kabeh. Iyalah. Tapi hmm, hmm. Aku nggak mudeng ini. Tapi ikut Mas Pram. Nggak ikut Mas Pram sih, sesuai nurani. Mas Prami jawab iki nomor 98A yo. Telat. Oh, aku 98C. Jawaban Mas Prami jawaban sing soal sebelumnya. Kowe malah melu Mas Pram jawaban sebelumnya. Aku apa tuh sebelumnya? Nggak, aku memang itu milih C. Oh, Lah iya sebelumnya betul. Yang sekarang ini loh Mas Pram tuh harusnya atasnya lah. Oh, aku Telat juga dia. milih C yang sekarang karena aku bingung ya. Aku taunya cuman dia bisa hormonal, tapi kabeh ternyata ada. Aku diradiasi dulu apa di mastektomi dulu? Nggak tahu. Kayaknya mastektomi ya harusnya ya. Mastektomi, aromatase inhibitor ini juga masuk tamoxifen. Ngel. Yes. Ya, inti daripada menjawab soal dengan Amame adalah kita harus paham dia subtipenya atau stagingnya bagaimana ya. Staging dan subtipe daripada Amame itu sendiri. Kan kita punya 3 marker utama ya, IR, PR, HER2. Ini kita harus tahu apa itu luminal A, apa itu luminal B, apa itu HER2 positif non luminal atau triple negatif. Kita harus paham. Kalau triple negatif kan gampang. Triple negatif nih nanti jawabannya langsung kemo pokoknya ya karena nggak ada yang positif nggak perlu terapi target, nggak perlu terapi target yang langsung kemo. Tapi kalau ada yang positif itu tetap harus dilakukan pemberian terapi targetnya sama kayak IGFR yang kemarin itu loh, yang PCA paru-paru kemudian metas ke brain tapi dia memang masih ada EGFR-nya positif exon 20 ya tetap harus terapi target dengan exon 20-nya. Jangan langsung buru-buru di kemopaklicis ya atau pakli etoposit jangan buru-buru itu tapi tetap pakai terapi target. Ini sama hampir mirip tapi nanti lebih rumit lagi, lebih ribet lagi. Intinya Mas Hendro, intinya adalah kita harus tahu dulu dia luminal A atau B atau enggak. Tadi sudah ada IR yang positif, HER2-nya positif, tapi enggak ada data PR, ya kan? Tidak ada data PR-nya, tidak ada. Enggak apa-apa, cari aja. Cuma luminal B, itu yang positif-positif. Berarti ini ada masuk ke luminal B like sudah. Berarti kemo, anti HER2, sama ET. Ini harus ada dulu. Kemonya ada, anti HER2-nya ada, kemudian ET-nya juga harus ada. Apa yang di sini ada semuanya ada kemonya ada amoksipennya ada aromatasnya ada. Nah sekarang kapan di mastektomi kapan tidak, nah itu kalau itu baru staging yang menentukan. Nah mau pakai punyanya ISMO ini boleh ya, mau pakai punyanya kita PNPK boleh. Prinsipnya adalah yang kotak pink oranye ini. Stage 1 jelas harus surgery radioterapi. Stage 2 surgery radioterapi adjuvan kemoterapi dan sistemik terapi. Stage 3 neoadjuvan kemo baru disurgery radioterapi dan kemoadjuvan. Neoadjuvan kemo kan buat ngecilin masa paru, buat ngecilin kankernya. Kalau stage 4 wis ora perlu apa kemo dan sistemik terapi. Sistemik terapi tetap masuk kalau dia masih punya markernya positif. Ya, selama markernya positif pasti sistemik terapinya atau target terapinya masuk. Itu ya. Nah, itu tadi kira-kira stadium berapa. Nah, itu yang harus eh, kita apa namanya? Kita analisis lebih dalam. Repot. Ini 3 benjolan di aksila,
buah udara berukuran 5 cm. Coba dipasokkan di sini. Kelihatan nggak ini? Iya. Benjolannya ukurannya kurang dari sama dengan 5. Ada metatosinode, berarti antara stage 2 ya, tumor no evident cancer, atau stage 3. Ini ya, stage 3, tumor bla bla 3B. Ini nggak ada metastasis kan tadi, tidak ada sesak nafas, maksudnya tidak ada tanda-tanda metas ke paru kan yang pertama kali dimetaskan oleh CA Mame kan paru dulu. Ya kan? Berarti ini adalah stage 2B, sorry, stage 2B ya. Stage 2B apa tadi terapinya? Ini surgery, radioterapi, adjuvan kemo, sistemik terapi. Ya. Berarti mana tadi terapinya? Mastektomi, radioterapi, Hmm, yang ada Mastektomi, mastektomi, yang ada radiasi, radiasi. kemoterapi, dan terapi. Heeh. Mas, tamoxifen sama aromatase harus masuk dua-duanya ya, Mas? Iya, iya. Kalau aku ya itu masih bingung aku juga penggunaannya bagaimana. Dua-duanya bagaimana, pakai masuk atau enggak. Heeh. Cuma yang Bukan opsional yang salah dia satu, sesuai status betul. Ya, menopause-nya itu. ya, betul. Tapi kalau aku kemarin sudah nanya ini juga waktu di soalnya, aku naik ke Dr. Yasudan sih kemarin. Dr. Yasudan juga belum menjawab, Mbak. Tapi kemarin waktu di soal apa soal apa nasional itu apa namanya? Bimbingan nasional Home, home itu, itu bimbingan tetap nasional masuk. home. Oh, oh. Itu yang tak tanyain ke Dr. Yasudan juga. Itu kenapa ya dok kok tetap masuk? Terus sebelum menjawab, oh sebentar, ini gini-gini nggak gini-gini nggak ribet gitu. Tapi ya kita pakai ini aja, pakai Indonesia Raya masuk saja. Kayaknya jadi ISMU ini jawabannya, tapi aku belum baca mendetail. Nanti coba titip dibaca ulang. Cuma prinsipnya adalah satu kita tahu luminalnya ini, dan kalau terapi apa namanya terapi targetnya masuk sesuai dengan ininya. Nah betul pertanyaannya Mbak Lincah tadi itu juga pernah saya tanyakan ke Dr. Sudan, apakah kalau sudah menopause tetap harus diberikan itu ya, tamoxifen. Tapi kalau anu tetap karena itu serem kalau katanya yang bahas di soal uh, karena kan itu kan DSERM tuh, modalitas buat orang yang menopause itu. Oke. Itu ya Mbak, itu PR-nya nanti coba tak cari lagi, cuma intinya ini yang harus hafal. Ini keluar satu soal waktu aku dibuat kemarin kalau nggak salah satu soal. Ya, sementara gitu. Ada lagi? Aku nggak patek mahir ya kanker payudara, jadi aku ngafalinku kanker payudara cuma ini toh, stagingnya. Angka saktinya 5. Kurang dari 5, mesti stage 2. Kecuali dia ada metas atau nodulnya lebih dari 3. Nodul aksilnya lebih dari 3, dia stage 3. Tapi kalau stage 2, nodulnya nggak maksimal 3 dan ukurannya masih kurang dari 5 atau kurang dari 5. Kita anggap stage 2. Kalau aku ngafalnya gitu. Terus terapi targetnya, nah aku tak masukin semua. Aku ngafalke timbang mumet sirahku, tak hafalkinya gitu. Aku masukin semua terapi target. Mana yang ada pilihan terapi target gitu. Dan sesuai dengan kuncinya pun juga sama. Ini soal UI ya, nanti kalau mau cari layoutnya UI. Jawabannya kuncinya dia juga jelas. Kalau yang lain kayaknya nggak pas. Ini nggak pas, nggak pas. Doksonya nggak pas. Mungkin sama ini. Ini nggak pasnya C-nya nggak pas karena nggak ada mastektominya. Nggak pas. Mastektomi radiasi pakli tamoxifen mungkin ini, tapi ini juga nggak ada aromatase nggak pas. Ya mungkin antara D atau itu tuh Mbak maksudmu Mbak Linda. Iya, maksudnya apa endokrin terapinya apakah harus dua-duanya? Nanti pokoknya kalau sudah melewati pre-board dan ada bimbingan home nasional, nggak boleh absen ya, wajib ikut, harus ikut, nanti dibahas lagi. Oke.
Coba dibaca pelan-pelan. Tuh, tak cariin. Lah azan. Sementara gitu dulu. Nanti coba kita lanjut setelah maghrib. Kita break dulu 15 menit. Masih punya kita dua soal lagi, dua pokok bahasan lagi. Karena kan aku satu soal satu pokok bahasan ya. Maksudku biar kalian bisa 100 soal itu sudah mencakup 100 pokok bahasan. Insya Allah gue modal lulus ya wis cukup. Nih kita nanti masih punya SLE, masih punya macam-macam ya, hepatitis C. Terus aku masih punya soal tryout kalau mau. Aku punya soal tryout itu ada 50 soal tryout. Kalau mau nanti malam mau dikerjakan silahkan, tapi kalau mau belajar sendiri ya nggak apa-apa, kita pendek. Tapi yang targetku kita selesaikan sampai 100 soal. Tinggal dua pokok bahasan, kita nanti pembahasannya tentang SLE sama hepatitis C. Gitu, tak lanjut habis maghrib ya, sholat dulu. Itu mungkin gimana Oke. teman? Ini Gitu lanjut ya. sampai 100 kan, Mas? Nanti tryout Lanjut sampai malam 100 ya, paling. biar aku eh, nggak nggak apa, nggak ngerosot di utang. Ke Asmat Senen karo Asmat. Soalnya aku masih di rumah sakit, tak stay sini Nanti dulu sekalian. kalau lebih ini habis 100 sudah nggak ada lagi pokok. Ya ada, nanti kan yang penting kan satu soal tuh kan nanti kan yang berikutnya, yang sesi berikutnya kan mengulangi itu, pematangan. Kak, Ini kan boleh pengenalan. 100 soal ini kan kamu pengenalan soal-soal itu. Mau ono sing urung ngerti, ono sing urung paham, ono sing lagi moco, kan gitu kan. Selama ini kan gitu kan. Loh, belum pernah baca, belum pernah Alhamdulillah. tahu. Ya nanti kalau misalnya mau lagi kita sesi setelah pre-board, nanti ada waktu lagi teman-teman. Kita bisa coba intensifikasi. review-review yang sudah kita pernah bahas 100 itu kita uplek aja. Aku yakin 100 bab kuwi nek mbok uplek kuwi iso wis lulus. Enggak, tapi nek targetnya Amin. Mbak Aswa kan tertinggi se-Asia Tenggara, itu agak repot. Nah, enggak. Aku hanya lulus saja sudah sujud syukur ya. Hmm. BTW Mas Nuklir, kalau besok itu kan kira-kira kemungkinan sebagian soal pre-board yang kemarin mungkin keluar. Bahkan sampai sekarang aku nggak ngerti jawabannya. Itu gimana? Atau kita mau bahas nih? tipis-tipis juga Yang mana nih? soal pre-board yang Pre-board yang mana? dari sini kan nggak, yang Nggak pernah sebelumnya dibahas, itu nggak pernah loh. keluar. Repot kenapa? wingi lho, Kak. Dan soalnya besok itu loh Kak, besok itu keluar nggak ya kira-kira ya? board yang kemarin. Heeh, pre-board. Prebot, Kak. Tapi mungkin aja loh Kak diambil dari board yang kemarin. Ada nggak ya? Nggak mungkin. Kayaknya terlalu males Oh, mereka. Karena soal board kemarin, ingatan boardnya bosok, nggak bisa dibuat belajar. oh Aku yo. baca ulang, itu aduh repot banget ini kayaknya nggak Tap- bisa. Itu Mungkin ada beberapa soal yang pre-board kemarin akan keluar, tapi mungkin cuma berapa gitu. Oh, ini udah ada jawabannya, Deng. ada jawabannya sih, tapi itu kan nggak kelihatan datanya apa gitu loh, maksud. Ini tak baca nih, Wei. Ya wes, berarti nanti TO aja ya, yang 50 Ah. soal itu. Ya ini kan nyelesain sampai 100. Nanti kalau malam mau TO ya nggak apa-apa. Tapi kalau malam mau belajar sendiri ya nggak apa-apa. Nanti terserah kalian aku ikut. Tapi agak malam kalau itu. Jam 9-an paling. Kalau mau Oke. Nggak apa-apa sih, atau kayak kalau enggak ya biasa. nanti tak buka aja, kan ini 50 soal 2 menit kan. Satu Heeh. soalnya nanti tak buka dulu, kalian kerjakan, nanti kita bahas. Jam 8 mungkin tak buka, atau jam setengah 8 tak buka gitu, kalian kerjakan soal. Nanti sambil aku tak ada urusan sebentar, nanti jam 9 kita bahas satu-satu. Gitu ya kali ya. Di slideshow. Oke. Tak slideshow nanti. Oke. Kan soalnya kan jalan Oke. sendiri nanti. Udah tak kasih minute-minute jalan sendiri nanti, insya Allah bisa. Ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Sementara gitu ya. Ya. Ini lanjut habis maghrib tapi ya? Yang sisa 4 Sholat dulu soal yuk, ya? 10 menit ya, setelah 10 Oke. sampai 15 menit kita sholat, nanti kita Yuk. break dulu, nanti coba kita lanjutkan lagi sampai 100 soal. Oke. Sementara gitu ya guys ya. Yuk, Stop share makasih dulu ya. Yuk, Mas.